Halo, salam jumpa kembali anak-anak di pertemuan kita dalam belajar jarak jauh. Selamat buat anak-anak, semoga tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tema 2, subtema 2. Dengan pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang sangat berguna bagi manusia. Kita lihat satu persatu. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Ya, perhatikan anak-anak. Ayam, sapi, kucing, ini perahu, ini taman bunga, ini wortel. Kita lihat ayam. Ayam berguna bagi manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian sapi, biasanya orang mempergunakan tenaganya dan dimanfaatkan pula untuk menarik gerobak. Selain itu, tentu kita perlu dagingnya dan kulitnya. Kucing yang ada di rumah-rumah, mungkin anak-anak punya kucing, itu dipelihara manusia sebagai hewan peliharaan. Wortel, sayuran ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman dan obat-obatan. Kemudian tanaman budidayakan untuk dijadikan tanaman hias seperti bunga dibudidayakan atau dipelihara supaya membuat keindahan di lingkungan kita. Kemudian batang pohon ini dibuat perahu, ya. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, tapi juga pembuatan perahu dan pembuatan kertas. Berikut adalah pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkannya buat kesejahteraan manusia. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Itu banyak sekali. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. 1. Pertanian. Nah, siapa yang tidak kenal pertanian? Kita makan karena ada petani mengolah tanah untuk ditanami tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia. Matahari berfungsi dalam fotosintesis padi dan menerangi lingkungan, atau bagi tumbuhan ada namanya fotosintesis, yaitu membuat makanannya sendiri. Air mengairi lahan pertanian atau sawah. Kemudian tanah sebagai media tanam. Udara, sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman
untuk berfotosintesis dan oleh manusia oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan yaitu sebagai pupuk alam, ya, sebagai pupuk tanaman tanpa bahan kimia. Kerbau, tenaga kerbau membantu petani membajak sawah atau sapi, ya. 2. Pembuatan ikan asin. Ikan asin dibuat dengan bantuan sinar matahari. Kemudian kayu tempat mengeringkan ikan atau bisa dibuat dari bambu-bambu. Garam mengawetkan ikan asin. Dikasih garam supaya awet baru dijemur. Panas matahari mengeringkan ikan asin. Ketiga, pembuatan pakaian. Nah, kita lihat pembuatan pakaian adalah sumber daya alam yang dibutuhkan. Seperti tanaman kapas, yaitu bahan baku pembuatan kain dan benang. Kemudian logam. Logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Berikut plastik, bahan baku pembuatan kancing. Berikut transportasi, sumber daya alam yang dibutuhkan. Bahan baku pembuatan alat transportasi, itu logam, ya, logam seperti mobil ini, ya, dan pelek roda itu dibuat dari logam. Kemudian minyak bumi, bahan utama pembuatan bahan bakar, ya, bahan bakar ada bahan bakar minyak bensin, minyak tanah, solar, dan sebagainya. Pembuatan patung itu dibuat dari kayu, ya, yang dibutuhkan bisa tanah, bisa kayu, batu, bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja, bahan baku untuk membuat pahat. Berikut tugas. Tugas kalian adalah IPS KD 3.1 nomor 1 sampai 5, halaman 119. Semoga anak-anak tetap semangat di rumah. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.